Hai teman-teman kreatif semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Kali ini masuk materi twister ya, atau pelintir. Oke teman-teman, di sini saya gunakan kawat ukuran 0,8 mm sepanjang 40 cm kali 2. Jadi saya buat 2 patang sepanjang 40 cm. Nah kemudian 2 ini nantinya kita pelintir ya. Kita belajar memelintir tanpa alat. Jadi kita bikin manual dengan tangan. Caranya seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Jadi bagian ujung kawat kita jepit pakai tang. Kemudian bagian sisi yang ke arah kanan ini kita pelintir pakai tangan kanan. Kalian bisa lakukan sebaliknya jika kidal ya. Nah, cara memelintir dengan tangan adalah dengan melebarkan kedua kawat. Dengan dilebarkan kita bisa membuat pelintiran yang bagus. Tapi tetap harus menstabilkan ya. Jadi misalkan kalian ingin putarannya seperti itu, maka peregangan kawat yang diperlukan pun harus sama dari awal sampai akhir. Nanti kesulitan pertama adalah memegang sisi sebelah kiri yang dengan tang itu. Tapi jika kalian bisa, kalian akan menghasilkan pelintiran yang bagus. Dicoba dulu ya. Lakukan pelintiran sampai kawat habis ya, kecuali jika kalian memang ingin membuat desain kepala cincin yang tidak berupa pelintiran. Tapi kali ini berhubung saya ingin membuat pelintiran dari ujung ke ujung, maka semuanya harus dipelintir dahulu. Nah, buat pelintiran sampai ujung dengan bantuan tang untuk merapikan bagian ujungnya. Lakukan di kedua sisi ya, jadi di sisi satunya pun harus dipelintir sampai ujung dan dirapikan bagian ujungnya dengan tang. Harap berhati-hati ya, karena jika kalian tidak hati-hati kalian bisa terluka oleh ujung kawat. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah meluruskan kawat pelintiran. Biasanya saat melintir karena kita manual pakai tangan, bentuknya tidak akan lurus seperti semula. Nah, di sini kita harus meluruskannya dulu. Kemudian segera siapkanlah mandrel atau pencetak cincinnya. Kemudian kawat pelintiran yang sudah kita luruskan tadi, kita cetak di mandrel seperti yang saya tunjukkan di gambar ya. Jadi kita satukan dulu ujungnya biar sama. Kemudian kita cetak di mandrel beberapa lingkaran, persis seperti yang saya tunjukkan, sampai terbentuk 3 base ring. Nah seperti ini ya, jadi tetap ujungnya kita satukan karena sebisa mungkin nanti hasilnya bisa simetris. Sebelum kita bentuk bagian kepalanya, dirapatkan dulu bagian base-nya sehingga nanti base-nya bentuknya bisa bulat bagus. Kemudian kalian lakukan tepat seperti yang saya contohkan di gambar. Saling sangkutkan kedua kawat dan putar sampai beberapa putaran. Ini tidak sama seperti ketika kita membuat rose ya, karena jika membuat rose kita dipelintir sambil diputar. Nah ini sudah pelintiran tapi kita putar. Setelah beberapa putaran, kita sisakan sedikit untuk mengikat ke bagian base-nya. Nah tentu kita perlu mengambil dulu cincin dari mandrel karena kita perlu melilitkan kawat sisanya ini di sekeliling kawat base. Seperti yang ada di video ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa tahap ini adalah tahap yang paling berasa di tangan karena ujung tinggal sedikit dan kita masih perlu harus menjaga agar bentuk base cincinnya tetap bagus. Jika kita asal aja, biasanya bentuk base akan berantakan. Nah, jadi kenapa saya berkali-kali harus menjepit bagian base adalah untuk menjaga bentuk base-nya agar tidak berantakan saat saya tarik-menarik bagian sisa tadi. Harap hati-hati ya, karena memang bagian ini adalah cukup berat dan tangan juga mungkin akan cedera jika kalian tidak berhati-hati.
Selanjutnya ketika sudah dirasa cukup lilitan, saya lakukan hanya 2 saja lilitan. Kawat sisa biarkan dulu, kemudian kita cetak lagi ke dalam mandrel. Kenapa? Karena kita masih perlu membuat ringnya agar tetap bulat sempurna dan nyaman pas digunakan saat dipakai. Jadi kita harus mencetaknya lagi, memastikan bahwa lingkar dari base-nya itu masih tetap bagus dan sesuai ukuran yang kita buat. Nah, manfaatkan kawat sisa ini saat kita masih pada mandrel ya. Jadi sambil ditarik, sambil dirapatkan, kemudian cari tempat untuk mengakhiri kawat. Jadi kita potong di tempat yang cukup tersembunyi, misalkan di bagian yang saya potong ini ya. Saya contohkan di sini. Ini saya potong di sisi situ karena nanti bisa saya rapikan, saya selipkan di bagian sisi ujung dari lilitan yang terakhir. Nah, dengan begitu kalian juga harus tetap mengecek dengan tangan apakah masih ada tajam-tajam atau enggak. Ini sangat penting sekali untuk finishing produk kita ya, karena kita tidak ingin produk yang kita buat nantinya bisa melukai pengguna atau pembeli atau customer kita. Oke, sepertinya kita sudah sampai pada ujung pembuatan dari cincin wire twister atau twisted wire ring. Nah, ini bisa digunakan untuk ring hijab atau cincin jari. Tinggal disesuaikan saja ukuran ring base-nya. Hasilnya cukup manis. Kita tinggal memainkan warna kawat jika kalian ingin lebih bervariasi. Dan jika kalian masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kalian boleh tanyakan, silahkan komen di bawah atau inbox di Instagram. Jangan lupa untuk subscribe, untuk ikuti, dan kalian share apabila merasa informasi atau tips trik yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Tetap kreatif, tetap semangat, tetap berkarya. Bye-bye.